Inilah detik-detik banjir bandang yang menerjang Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, viral di media sosial. Ironisnya, dalam banjir tersebut terlihat kayu-kayu gelondongan ikut mengalir terbawa derasnya arus air. Warganet mengaitkan kayu-kayu gelondongan tersebut merupakan dampak pembalakan liar di hutan Sumatera, sehingga banjir dan longsor melanda di sebagian besar wilayah Sumatera. Namun pihak Kementerian Kehutanan membantah jika kayu-kayu gelondongan tersebut adalah hasil dari pembalakan liar. Kayu-kayu tersebut adalah pohon-pohon tua yang tumbang terbawa banjir. Terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Namun hingga kini Kementerian Kehutanan juga masih melakukan penyelidikan guna memastikan asal-muasal kayu-kayu gelondongan tersebut. Dari Tapanuli, Sumatera Utara dan Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kita awali lintasan news pagi hari ini dengan informasi jumlah korban tewas dalam banjir bandang di Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Diperkirakan masih ada korban yang tertimbun karena permukiman tersapu banjir. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Nagari Salare, Ayat Timur, Kecamatan Palembayan, Agam. Dengan demikian, total jumlah korban meninggal yang ditemukan menjadi 87 orang, sementara 76 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas membutuhkan alat berat untuk membersihkan material longsor dan mempercepat evakuasi korban yang diduga masih tertimbun. Yang sekarang ini masih berkumpul dan area cukup luas. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kemungkinan besar akan berlanjut sampai tidak ada laporan ada orang hilang. Dari yang sudah ada ini ada sekitar 20 lah. Itu masih ada di lapangan. Ini baru yang hanyut dari sungai Pak. Ya. Masih ada di lapangan sekitar 300 lagi yang tertimbun. Dan kita meminta tadi bantuan dari Pak Wagub ya, Wakil Wagub untuk bisa membantu alat juga ada umum. Korban luka dilaporkan sebanyak 23 orang dan dirawat di RSUD Lubuk Basung. Dampak dari banjir ini, lebih dari 4.000 warga terpaksa mengungsi. Sementara kerusakan pun terjadi di hampir seluruh sektor. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, jumlah korban meninggal dunia mencapai 10 orang pada Minggu siang. Sementara 6 orang lainnya masih belum ditemukan. Evakuasi jenazah yang ke-8 insya Allah. Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara termasuk wilayah yang cukup parah terdampak akibat banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe, sebanyak 26 korban dilaporkan hilang, 10 orang ditemukan meninggal dunia, 10 orang selamat, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. BPBD dan tim SAR gabungan TNI Polri terus melakukan pendataan dan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya menerjunkan petugas ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau akibat diterjang banjir bandang yang memutus akses jalan hingga membuat sejumlah warga terisolir. Berkaitan korban meninggal itu ada 10 orang, 8 orang sudah diketahui identitasnya, sementara 2 orang masih belum diketahui identitas dan saat ini jenazah masih di Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kota Tani. Saat ini juga masih ada 6 orang yang hanyut dan belum ditemukan, masih dalam proses pencarian, baik itu dari Basarnas maupun dari BPBD Kabupaten Aceh Tenggara. Dan juga ada 2 orang luka-luka dan saat ini juga dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kota Tani. Hingga hari ini proses pencarian masih berlangsung, setiap korban yang ditemukan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan.
Pemirsa, petugas gabungan terus mencari korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kemudian pemirsa, ini menelusuri aliran Sungai Aek Garoga sejauh 7 km. Evakuasi para korban berlangsung dramatis karena petugas harus menyeberangi arus sungai yang deras. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang. Hingga Minggu siang, Puskesmas Batang Toru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Sampai saat ini korban sudah mencapai 40 orang ya, yang bisa dievakuasi ada kira-kira 7 orang. Berapa, Bu? 7 orang. Untuk korban luka sendiri, Bu? Yang luka-luka? Iya. Nah, kalau diperkirakan di sini dengan di posko-posko yang ada pengungsi ya, berkisar kira-kira 400, lebih kurang 400. Untuk di puskesmas sendiri ada berapa orang? 186 ya. Kami ini butuh beberapa kantong mayat lah. Nanti kan ada lagi mayat yang berdatangan, berarti kami butuh lah untuk tempat jenazah. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar mempercepat proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh menggunakan helikopter. Sementara Polri juga melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop. Bantuan dijatuhkan di 3 lokasi yang masih terisolasi akibat banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan dengan menerjunkan helikopter melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pengiriman bantuan logistik ini dilakukan sebanyak 3 kali di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Total bantuan mencapai 27 ton. Proses pengiriman dari jalur udara ini dilakukan untuk percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter. Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara disiapkan maksimal untuk memastikan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pendistribusian bantuan akan terus berlangsung baik melalui udara maupun jalur alternatif lainnya hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Pemirsa, anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah Padang Panjang antusias ikuti sesi trauma healing bersama sekelompok remaja. Mereka antusias bernyanyi sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main
main mancing cakar juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Dari pihak kelurahan sangat berterima kasih sekali karena membantu. Kalau kami dari kelurahan personil kami cuma 6 orang. Jadi karena datangnya forum anak atau namanya sangat membantu untuk psikologinya anak-anak. Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengendara antre berjam-jam untuk bisa mendapatkan BBM. Antrean kendaraan di SPBU juga terjadi di Aceh Singkil Aceh dan Pasaman, Sumatera Barat. Antrian kendaraan mengular hingga kilometer di ruas jalan untuk mengisi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kota Medan. Pengendara terpaksa antri berjam-jam demi mendapatkan BBM. Antrian kendaraan sudah terjadi beberapa hari pasca banjir melanda Kota Medan. Keadaan seperti ini, Bang? Susah kali, Bang. Udah susah dilihat, susah lagi minyaknya kan. Apa harapan Abang sama pemerintah, Bang? Udah, cepatlah selesai nih, Bang, ya. Ya, ini disebabkan akibatnya dari efek dari pasca banjir kemarin. Minyak tidak begitu banyak yang masuk ataupun stok terbatas. Antrian kendaraan juga terjadi di SPBU di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Pengendara memadati SPBU lantaran beberapa hari terakhir BBM di Aceh Singkil langka akibat banjir bandang yang melanda daerah tersebut. Warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Warga menyebut harga BBM di pengecer berkisar 40 hingga 50 ribu rupiah per liternya. Sementara di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, lumpuhnya akses akibat longsor dan pohon tumbang menyebabkan pasokan BBM terkendala. Kendaraan termasuk truk BBM mengantri untuk mengantar BBM ke SPBU di Lubuk Sikapi. Terhambatnya pasokan BBM membuat SPBU kehabisan stok. Dari Medan, Sumatera Utara, Aceh Singkil Aceh, dan Pasaman, Sumatera Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian motor bersenjata api beraksi di wilayah Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku jalan loncat pocong karena diborgol di bagian kaki. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor beraksi di kawasan Depok. Pelaku diketahui korbannya, namun para pelaku lolos karena menodongkan senjata api yang dibawa. Keduanya diringkus polisi di lokasi persembunyiannya di wilayah Banjaran, Pucung, Tapos, Depok. Polisi mengamankan sebuah senjata api rakitan jenis revolver beserta 3 peluru yang didapat dari daerah Lampung. Kedua pelaku harus berjalan loncat pocong karena petugas memborgol kedua bagian kaki agar tak mudah melarikan diri. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat usaha di kawasan PIK Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar 1 unit mobil yang terparkir di lokasi. Kebakaran melanda sebuah tempat usaha di Jalan Borobudur Raya, kawasan PIK Cakung. Api dengan cepat menghanguskan hampir seluruh bangunan. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api merembet ke bangunan lain. 1 unit mobil yang terparkir juga turut terbakar. Petugas pemadam yang diterjunkan di lokasi berusaha untuk memadamkan api. Setelah hampir 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting di bagian gudang dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 dari 3 bocah diduga terseret arus Kali Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat bermain di pinggir kali ditemukan oleh tim SAR. 2 korban ditemukan meninggal di lokasi berbeda. Tim SAR gabungan menemukan 2 jasad bocah yang diduga hanyut terseret arus kali di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Jasad Fatan 6 tahun ditemukan 1 km dari lokasi kejadian. Sedangkan jasad Abiasa 5 tahun ditemukan 1,35 km dari lokasi kejadian. Jasad kedua korban dibawa ke rumah duka masing-masing. Rencananya kedua korban akan dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Sementara 1 bocah diduga hanyut terseret arus di Kali Cikarang belum ditemukan. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan dari Kabupaten Bekasi sedikit mengalami kesulitan karena banyaknya sampah dan dangkalnya kali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi dan Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Vision Plus resmi menjalin kolaborasi dengan Ikiyi melalui peluncuran paket langganan terbaru bertajuk Combo Asia. 2 kekuatan OTT Asia ini berkomitmen dalam menghadirkan konten yang lebih kuat serta engagement yang lebih mendalam. Platform streaming digital over the top milik PT MNC Digital Entertainment Tbk, Vision Plus, meluncurkan paket Combo Asia bersama platform hiburan digital global ICI. Peluncuran Combo Asia merupakan kolaborasi strategis yang mengedepankan inovasi dan sinergi antara 2 platform OTT Asia terkemuka ini. Esther Yu, ICI International Global Ambassador, turut memeriahkan peluncuran paket Combo Asia di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat yang dihadiri Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama istri tercinta Liliana Tanu Sudibyo. Dengan kerjasama ini kami bisa meningkatkan distribusi kami juga ke beberapa negara yang lain, dan kita juga sekarang lagi bahas mengenai beberapa kolaborasi dalam segi konten dan juga dalam segi co-production. Ya, semoga ini bisa meningkatkan production quality kami dan juga production distribution kami. Mengusung semangat streaming The New Asia, Vision Plus dan ICI berkomitmen dalam menyajikan tayangan terbaik, konten yang lebih kuat, serta pengalaman streaming yang lebih kaya dan relevan bagi pengguna. So we feel after understanding our users, memang saling melengkapi konten di Vision Plus dengan konten di ICI. So as we said earlier, we share the same vision, so we said it's a good fit to work together. Tapi matlamatnya memang untuk offer the best value for consumers. Melalui kemitraan ini, Vision Plus dan ICI berkomitmen menyajikan hiburan yang terus berkembang, mulai dari tayangan olahraga yang menyatukan penggemar dari level nasional hingga global, original series, dan microdrama dengan cerita autentik dari Indonesia hingga konten premium Asia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Television Network dan MNC University menjadi juara 1 turnamen biliar dalam event MNC Sport Competition 2025. Masing-masing tim menjuarai kategori berbeda dan mendapatkan hadiah dengan total jutaan rupiah. Malam final pertandingan biliar dalam acara MNC Sports Competition digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat. Pertandingan final kali ini terbagi menjadi 2 kategori. Kategori 9 ball single yang mempertemukan FTAC melawan MNC Television Network, dan kategori 8 ball double yang mempertemukan MNC Insurance dengan MNC University. Dalam kategori 9 ball, tim MNC Television Network atau iNews TV berhasil mengalahkan FTAC dengan skor 3-0. Untuk persiapan sih sebenarnya cuma hobi doang, sama sering main sih Kak. Nah, lumayan susah. Jadi harus, karena dari 32 harus 5 kali main, 5 kali menang biar bisa jadi juara. Sementara itu, MNC University menjadi juara pertama dalam kategori 8 ball double setelah mengalahkan MNC Insurance dengan skor 3-1. Kebetulan kami emang sering bermain biliar, dan kalau aspek ya siapa sih yang nggak mau menang. Jadi kita ya berusaha untuk semaksimal mungkin biar supaya menang sih. Pertandingan biliar tahun ini diikuti oleh lebih dari 20 tim di bawah lini bisnis MNC Group.
Masing-masing pemenang pertandingan biliar mendapatkan hadiah dengan total jutaan rupiah. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, 20.000 pelari memecahkan rekor dengan berpartisipasi dalam peringatan 10 tahun Streetton. Puluhan ribu pelari mengenakan perlengkapan atletik berwarna-warni berkumpul di pusat kota Hong Kong untuk berpartisipasi dalam peringatan 10 tahun Streetathon. Peserta maraton berlari di sepanjang koridor timur Pulau Hong Kong dan jalan lingkar Kowloon Tengah yang belum dibuka. Rute ini sungguh luar biasa, banyak peserta memandang sekeliling dengan kagum. Suasana sepanjang perlombaan memancarkan energi, terlihat dari ekspresi bangga para peserta saat mereka melewati garis finish. Carry Hong Kong Streetathon 2025 ini menampilkan beberapa kategori lomba, termasuk maraton penuh, setengah maraton, dan lari 10 km. Sementara 200 pelari dari 20 negara mengikuti serunya maraton lintas gurun ala Wadi Ram. Selain merasakan pengalaman lari maraton, peserta juga bisa menikmati pemandangan pegunungan pasir merah yang megah. Para peserta maraton ini tengah melakukan pemanasan sebelum berlari melewati bukit pasir di Gurun Yordania dalam event maraton Wadi Ram. Sebanyak 200 pelari dari 20 negara mengikuti event maraton terbesar di selatan Yordania ini. Serunya maraton di Wadi Ram, peserta bisa merasakan pengalaman berlari melewati landscape gurun pasir sambil menikmati pemandangan pegunungan pasir yang merah yang megah. Peserta bahkan bisa menjumpai unta di sepanjang lintasan. Berbeda dengan maraton di perkotaan, Wadi Ram menawarkan petualangan unik dan menantang di alam dengan cuaca yang ekstrim. Maraton Internasional Ram ke-12 menampilkan berbagai kategori lomba, yakni lari 10 km, 22 km, dan lomba ultramaraton 84 km. Maraton Wadi Ram menjadi ajang olahraga penting yang telah membantu meningkatkan reputasi Yordania di kancah olahraga global. Informasi lainnya, pemirsa, viral di media sosial, seorang pasangan pelajar SMK merekam video syur di Gunung Kidul di Yogyakarta. Diketahui video tersebut direkam saat para pelaku masih duduk di bangku SMP. Warga Gunung Kidul, Yogyakarta dikejutkan dengan tersebarnya video asusila berdurasi lebih dari 2 menit yang dilakukan 2 orang remaja. Pemeran dalam video merupakan pelajar SMK di Gunung Kidul. Bahkan diketahui, video tersebut direkam setelah para pelaku masih duduk di bangku SMP. Peristiwa asusila ini pun sudah lama selesai di tingkat sekolah, di mana kejadian berawal dari adanya rekaman video call yang dilakukan keduanya. Pertemuan hingga penyelesaian, baik dari pihak sekolah maupun kedua orang tua para pelaku, sudah dilakukan. Balai Dikmen Gunung Kidul mengimbau kepada orang tua agar senantiasa mengawasi pergaulan anak serta memberikan edukasi terkait pentingnya bijak dalam bermedia sosial. Kalau tidak salah rekam video call. Nah, itu kejadiannya bukan di sekolah. Nah, TKP-nya di luar sekolah. Bahkan kalau tidak salah tadi infonya ketika masih SMP. Nah, ketika masih SMP. Dan itu kan pacarnya tadi. Nah, ketika ini putus, maka diinfokan mungkin disebarkan. Selain itu, kedepannya Balai Dikmen juga menjamin kedua murid yang ada di video mendapatkan haknya untuk pendidikan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismay Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya, Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.